Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah seiring memohon hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berusaha meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal mungkin kita berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya dengan memurnikan niat dan ta'ziman lillah. Mudah-mudahan dengan demikian insyaallah kita akan mendapatkan rahmat, khususnya ridhonya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dikisahkan suatu hari seseorang mendatangi Imam Hasan Basri. Kepada Imam Hasan, orang ini mengadukan permasalahan hidupnya. Ia perekonomiannya mengalami keterpurukan sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidak mencukupi. Kepada orang yang bermasalah ekonominya tersebut, Imam Hasan memberikan nasihat singkat, istaghfirillah, istighfarlah dan memohon ampunlah kepada Allah. Di saat lain, datang pula seseorang menghadap Imam Hasan, dan kepada sang imam, orang ini juga mengadukan permasalahannya, yaitu telah lama ia hidup berkeluarga, sudah menikah, tetapi belum juga dikaruniai seorang anak. Kepada orang yang bermasalah dengan reproduksinya tersebut, lagi-lagi Imam Hasan memberikan saran, istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah. Dan untuk ketiga kalinya, Imam Hasan didatangi oleh orang yang lain, dan kepada sang imam, orang yang ketiga ini juga mengadukan permasalahan hidupnya. Kebetulan ia seorang petani. Kepada imam ia berkata, saya telah jadi petani cukup lama dan sejauh ini tidak pernah menuai hasil panen yang baik dan bahkan mengalami kerugian karena dilanda kekeringan. Kepada petani yang bermasalah dengan pertaniannya tersebut, lagi-lagi sang imam, Imam Hasan memberikan nasihat singkat, istaghfirillah, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Rupanya apa yang disarankan oleh Imam Hasan kepada orang-orang yang datang dengan istighfar tersebut membuat sahabat-sahabatnya heran, sehingga salah seorang sahabatnya, yaitu Rabi' bin Sahib, memberanikan diri untuk bertanya, wahai Al-Hasan, banyak orang yang datang kepadamu untuk mengadukan berbagai macam permasalahan hidupnya, problematika hidupnya, tapi mengapa engkau hanya mengajukan istighfar saja sebagai solusi dari berbagai macam permasalahan mereka? Mendapatkan pertanyaan ini, Hasan Basri tidak menjawab. Ia hanya membacakan ayat Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Maka aku Nuh berkata, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
beristighfarlah kamu, mohon ampunlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan kepadamu hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina, dan Dia akan membanyakkan harta-hartamu dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia akan mengadakan kebun-kebun dan mengadakan di dalamnya sungai-sungai. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak orang yang mengalami permasalahan dalam kehidupannya, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pertanian, dan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang lain. Dan banyak pula orang yang mencari solusinya itu sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang masuk akal. Tetapi jarang orang menganggap berbagai macam permasalahan persoalan itu bisa jadi berasal dari dosa-dosa kita, dari kemaksiatan-kemaksiatan kita. Dosa kita, dosa manusia itu menghalangi turunnya rahmat, sehingga bisa juga dosa yang kita lakukan itu menghalangi nikmat, menghalangi rahmat, sampai-sampai Sayyidina Ali berdoa, Allahumma ufirli dhunubi alladhi tawjirun ni'am. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang merubah kenikmatan, yang menghilangkan kenikmatan, yang menghalangi kenikmatan. Bisa jadi kenikmatan yang sudah ada di depan mata kita menjadi terhalang karena dosa-dosa kita. Berbagai macam persoalan bangsa ini disebabkan karena banyaknya orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa. Dalam surat Ar-Rum ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Artinya, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan akibat ulah tangan manusia, supaya dirasakan oleh mereka sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lihatlah sekarang ini begitu mudah orang-orang berbuat maksiat, begitu mudah orang berzina, begitu mudah orang mengkonsumsi narkoba, banyak diecer di warung-warung. Betapa mudah orang-orang melakukan kezaliman, melakukan korupsi, tidak malu-malu, malah berjamaah, ramai-ramai. Begitu mudah orang menghilangkan nyawa orang lain hanya gara-gara berbeda, hanya gara-gara mendukung klub sepak bola yang berbeda. Begitu mudah orang menuduh dan terpecah gara-gara beda prinsip padahal sama-sama Islam. Yudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar dirasakan akibat sebab perbuatan mereka. Maka Allah masih memberikan kita kesempatan yang selebar-lebarnya untuk memperbaiki diri dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari dosa menuju pahala, dari azab menuju rahmat. Bagaimana rahmat Allah bisa turun ketika masih banyak orang bermaksiat, durhaka kepada Allah, berbuat zalim terhadap sesama manusia. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu saya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah semuanya, pada bulan yang mulia, bulan Rajab ini adalah momen untuk meningkatkan kualitas diri, baik tentang kedekatan kita kepada Allah maupun perbuatan baik kita kepada sesama manusia. Belum tentu tahun berikutnya kita akan berjumpa dengan kesempatan merasakan kembali bulan Rajab. Saat memasuki bulan Rajab, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita untuk membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikul mannan, wa bil qawli yahtadul murtadun, man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa 'alayha, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim, wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.